wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarah wat talihin. وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بتمسك شريعته صالحين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Alhamdulillah, jamaah masjid masih apa sih? Darul Mukminin. Bersyukur kita kepada Allah malam ini diberikan kesempatan kembali untuk duduk di majelis ilmu dalam perputaran waktu 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan bertambahnya umur, diberikannya kesempatan ini menjadi kesempatan bisa menambah amal sebagai persiapan kita menghadapi perjalanan kehidupan selepas kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, beragama Islam, umatnya Kanjeng Nabi, satu nikmat yang agung, nikmat yang besar, di mana yang diberikan nikmat ini adalah tanda Allah mencintainya. Baginda Nabi bersabda, innallaha yu'til iman yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Wallahu la yu'til iman illa ila man yuhibbu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'tid dunya, Allah memberikan nikmat dunia, ila man yuhibbu, kepada yang Allah cintai, wa man la yuhibbu, dan kepada yang tidak Allah cintai. Jadi nikmat dunia ini diberikan semua, orang kafir, orang iman, semua nikmat dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan sebagai ukuran Allah mencintai. Ukuran Allah mencintai seseorang, kata baginda Nabi, wallahu la yu'til iman, Allah tidak memberi nikmat iman illa ila man yuhib, melainkan yang diberi adalah orang yang dicintai Allah. Jadi tanda Allah SWT mencintai seorang hamba, Allah memberikannya nikmat iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik, yang buruk, semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk takdir baik dijadikannya kita orang iman ini. Maka di dalam Al-Quran Allah ngajarin kita suatu doa, yang mana kata para ulama, bila orang istiqomah membaca doa ini, maka Allah SWT akan menjaga imannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada doa di dalam Al-Quran,
Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan sekali-kali Engkau menyelewengkan hati kami. Jadi kita minta kepada Allah supaya hati kita jangan sampai diselewengkan. Ba'da idh hadaitana, selepas Allah memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau selewengkan, jangan Engkau palingkan hati kami selepas Engkau memberikan hidayah kepada kami. Dijadikan kita orang iman, semoga iman ini dikekalkan oleh Allah sehingga kita hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, berkumpul bersama orang yang beriman di dunia, terkhusus nanti kita berkumpul bersama orang beriman di hari kiamat. Semua orang yang hidup di dunia ini pengen selamat, pengen bahagia. Maka jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan ini hanya ada dalam satu cara saja, yaitu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainannas. Man barang siapa aslaha memperbaiki hubungannya ma bainahu wa bainan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa hidupnya di dunia ini menjalin hubungan yang baik, memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas, maka Allah pasti Allah perbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia, sesama makhluk. Jadi ada dua perkara yang mau kita perbaiki selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah. Maka memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintahnya Allah. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintah, ada perintah. Diperintah untuk sholat 5 waktu sehari semalam, diperintah untuk zakat, diperintah untuk haji, diperintah untuk berakhlak yang baik, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Maka segala yang diperintah kita kerjakan dan segala yang dilarang kita tinggalkan. Itu cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kita sholat 5 waktu sehari semalam ini adalah untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kita bersyukur kalau Allah SWT menjadikan kita ini orang-orang yang sholat, termasuk yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah Engkau berikan kepada kami pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan juga Engkau berikan kepada kami keturunan-keturunan, qurrata a'yun, yang mana mata kami sejuk memandang. Jadi mata kita ini akan sejuk memandang istri kita, memandang anak-anak kita, kalau istri dan anak-anak kita ini orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Mereka orang-orang yang taat,
mereka orang-orang yang sholat, orang-orang yang ibadah. Maka kita memandang istri kita, memandang anak kita, begitu juga istri memandang suaminya, memandang anak-anaknya. Ini akan sejuk, akan nikmat, akan senang kalau semuanya ini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah, Engkau jadikan untukku muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni, ya Allah, Engkau jadikan aku muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kemudian wa min dzurriyyati, dan juga yang Kau jadikan orang-orang yang mendirikan sholat, jangan saya saja ya Allah, kata Nabi Ibrahim, tapi wa min dzurriyyati, termasuk juga anak-anakku, keturunan-keturunanku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, Engkau jadikan aku dan Engkau jadikan anak-anakku orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menegakkan sholat. Ini satu pelajaran bagi kita, kata para ulama, bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dijadikan orang yang sholat, anak-anaknya dijadikan orang-orang yang sholat. Karena sebenarnya sumber kebahagiaan itu ada bila ada sholat. Dalam satu rumah tangga, suaminya sholat, istrinya sholat, anaknya sholat, bahkan seluruh yang ada di rumah tangga itu sholat, maka rumah itu akan menjadi suasana yang dulu Nabi mengatakan, baiti jannati, baiti rumahku jannati, laksana surga. Maknanya rumah itu akan tentram, isi rumah itu akan bahagia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak minta harta benda, tapi Nabi Ibrahim minta Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, Kau jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang mendirikan sholat dan Engkau terima doa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini diterima doanya, sehingga beliau punya dua anak. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Lalu kemudian dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahirlah Nabi Yusuf, dan Nabi. Orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang taat, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail. Jadi kehidupan bahagia itu simpel. Bila kita ingin taat kepada Allah, pasti bahagia. Karena bahagia itu munculnya daripada hati yang ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingat, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kalau orang itu mencari ketenangan di selain ingat kepada Allah, maka keliru. Jadi ingat kepada Allah itu yang tertinggi adalah ketika sholat. Maka Nabi Musa alaihissalam dikasih wahyu oleh Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Wahai Musa, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi mendirikan sholat 5 waktu ini adalah zikir kepada Allah yang tertinggi, di mana dimulai daripada niat, takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awudz, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat,
kemudian ruku, dalam ruku membaca tasbih dalam ruku, kemudian bangun dari ruku, i'tidal, baca bacaan zikir dalam i'tidal, kemudian sujud, baca zikir dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, baca zikir dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'an. Ya. Rabbighfirli, ya Allah, Engkau ampuni aku. Warhamni, ya Allah, Engkau sayangi aku. Wajburni, ya Allah, Engkau tambal kekurangan dalam ibadahku. Wajburni itu minta supaya kekurangan dalam ibadah kita ini ditambal, sehingga yang tidak sempurna disempurnakan oleh Allah. Warfa'ni, ya Allah, Engkau angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah, Engkau berikan rezeki kepadaku. Wahdini, ya Allah, Engkau berikan petunjuk kepadaku. Wa'afini, ya Allah, Engkau berikan afiat kepadaku. Afiat itu 5 perkara, kata Nabi. Afiat itu 5. Yang pertama dikasih ilmu, yang kedua dikasih amal, yang ketiga dikasih rezeki, yang keempat dikasih syukur atas nikmat, yang kelima dikasih sabar atas musibah. Itu afiat. Jadi afiat itu 5, maka kita minta wa'afini, berikan saya afiat. Wa'fu anni, berikan saya maaf. Itu zikir-zikir yang kita baca adalah duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, di sana baca zikir dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah, Engkau yang maha tinggi. Wa bihamdih, dengan memuji-mujimu ya Allah, saya punya harapan agar menjadi orang yang terpuji di sisimu. Kita dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau ya Allah, zat yang maha tinggi. Wa bihamdih, dengan memuji-mujimu ya Allah, maka saya memujimu. Saya ingin menjadi orang yang terpuji di sisimu. Maka Nabi Musa alaihissalam diperintah wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk ingat kepada Allah. Kalau orang hidupnya ini ada sholat, maka dianggap orang yang ingat kepada Allah. Kalau orang itu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Man dzakarani fi nafsi, siapa yang dia itu ingat kepada Allah dalam kesendiriannya, sendirian ingat kepada Allah, maka Allah SWT akan mengingati khusus. Wa man dzakarani fi mala', siapa orang itu ingat kepada Allah dalam satu kumpulan, seperti ini kita duduk di sini di mala'in, dalam satu perkumpulan ingat kepada Allah. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku, kata Allah, akan mengingati dia dalam satu perkumpulan yang perkumpulan itu lebih baik dari perkumpulan di dunia ini yang kita berkumpul, yaitu perkumpulannya malaikat. Jadi ada perkumpulannya malaikat, di mana orang yang duduk di dunia ini berkumpul ingat kepada Allah, maka nama-nama orang yang duduk di tempat yang dia berkumpul ingat Allah dibangga-banggakan namanya di majelisnya, di hadapannya para malaikat. Marwani bin Soleh ingat kepadamu ya Allah, dilaporkan oleh malaikat-malaikat dan semua yang duduk.
Pak Imron, Pak Sabrana, semuanya Pak Ibu, Masya Allah. Jadi nama-namanya orang yang dia biasa ingat kepada Allah itu sudah tidak asing dalam majelisnya para malaikat. Jadi ada 3 makhluk. Yang pertama makhluk itu adalah malaikat. Yang kedua makhluk itu namanya iblis. Yang ketiga makhluk itu namanya manusia. Malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan dia pimpinannya malaikat, rajanya malaikat. Malaikat itu namanya Jibril. Malaikat Jibril. Kemudian malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Maka malaikat ini semuanya orang-orang yang taat kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat. Malaikat ini diciptakan oleh Allah memang khusus untuk taat. Tidak ada malaikat yang dia ini bermaksiat. Dan malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak punya nafsu syahwat. Ini malaikat. Kemudian makhluk yang kedua namanya iblis. Diciptakan oleh Allah dari api. Iblis ini memang diciptakan untuk buruk, untuk menentang Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Maka iblis ini, iblis yang pertama kali, rajanya iblis adalah namanya Azazil. Kalau malaikat yang pertama kali diciptakan namanya siapa? Jibril. Kalau iblis namanya Azazil. Azazil. Diciptakan dari api, kemudian diciptakan oleh Allah memang untuk menentang Allah, untuk buruk. Azazil. Kemudian yang ketiga makhluk Allah namanya manusia. Manusia ini diciptakan daripada tanah. Nah, manusia pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian datang perintah. Jadi malaikat yaitu Jibril dan iblis ini ditempatkan di surga. Mula-mula sejak diciptakan ditaruh di surga. 2 makhluk ini, malaikat dan iblis ini ditaruh di surga. Kemudian setelah itu Allah bilang kepada malaikat dan iblis ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وإذ قال ربك, ketika Tuhan yaitu Allah bilang kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah, Allah bilang kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, saya akan menciptakan di muka bumi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka malaikat menjawab, apakah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan dan saling mengalirkan pertumpahan darah? Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi may yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan, wa yasfiku dima, makhluk yang akan saling mengalirkan darah, wa yasfiku dima, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat hari-hari keadaannya selalu mensucikan engkau. Tidakkah cukup yang khalifah itu saya saja, enggak usah ciptakan manusia lagi? Itu kata malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih ngerti, saya lebih tahu dengan apa yang kalian tidak tahu. Kata Allah kepada malaikat, saya lebih tahu dengan apa yang tidak tahu. Jadi yang tahu dengan maksud diciptakan itu yang tahu hanya Allah saja. Yang tahu dengan nasib seseorang yang tahu hanya Allah saja. Yang tahu dengan nasib kita yang tahu hanya Allah saja. Karena yang tahu hanya Allah saja, maka kita selalu nurut sama Allah agar kita dibimbing oleh Allah, agar diberi ilmu, agar diberi pemahaman, agar diberi pengetahuan. Maka kemudian diciptakanlah makhluk itu, ternyata Nabi Adam alaihissalam. Makhluk yang dikehendaki jadi khalifah itu Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat dan iblis yang sudah lama tinggal di surga itu. Allah bilang, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu, sujudlah kalian semua di Adam kepada Adam. Maka dua jenis makhluk, malaikat dan iblis yang sudah lama tinggal di surga, diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka sujud semuanya kecuali iblis. Jadi malaikat sujud semua kecuali iblis. Jadi yang tidak akan nurut perintah Allah itu hanya iblis. Usjudu, sujud kalian semua kepada Allah dengan sholat. Maka orang yang dia kemudian sujud, sholat, ini orang yang bahagia. Tapi orang yang dia ini tidak mau sujud, tidak mau sholat, dia ini nanti akan dikumpulkan bersama iblis. Jadi, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujud semua kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu tidak mau sujud, wastakbar, dan berlaku sombong. Berlaku sombong, bentuk kesombongan iblis itu dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka dia gengsi sujud kepada Adam. Maka seharusnya yang menjadi pandangan iblis itu bukan melihat Adamnya, tapi melihat perintah sujud kepada Adam. Perintah itu dari siapa? Perintah sujud itu dari Allah. Jadi kalau sujud kepada Adam bukan nyembah Adam, tapi menyembah Allah karena diperintah oleh Allah. Iblis untuk sujud kepada Adam. Maka seperti sekarang kita ini diperintah untuk sholat. Nah, kemudian kita sholat menghadap kiblat.
bukan kita nyembah Ka'bah, bukan menghadap kepada bukan Allah ada di dalam Ka'bah. Allah itu tidak bertempat. Kita ini menghadap kepada kiblat karena diperintah. Jadi menghadap ke kiblat itu diperintah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka kita sholat menghadap ke Masjidil Haram karena kita diperintah untuk menghadap ke sana. Andaikan diperintah kepada yang lain, akan menghadap kepada yang lain. Maka sebelum kita menghadap ke Masjidil Haram, maka kita menghadapnya dulu ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi kiblat pertama kali itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW diperintah untuk merubah arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka kita menghadap ke Masjidil Haram ini karena perintah. Jadi kita menjadi acuan itu dari mana datangnya perintah. Kalau perintah itu datang daripada Allah, maka kita tidak ada pilihan, melainkan hanya manut saja. Nurut saja, maka nurut perintah Allah akan datang kemuliaan. Menentang perintah Allah akan datang kehinaan. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabna al-izzata bidunihi adallanallah. Kata Sayyidina Umar, khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, nahnu qaumun, kami ini adalah kaum. A'azzanallahu bil Islam, yang mana Allah memuliakan kami sebab kami ini masuk Islam. Dulu kami sebelum Islam, kami dihinakan oleh Allah. Masya Allah, kami punya Tuhan dari patung. Patung Tuhan kami itu terbuat dari roti. Maka suatu hari kami mengadakan safar perjalanan. Maka kami membawa Tuhan kami sebagai bentuk supaya nanti kami selalu menyembah Tuhan kami selama perjalanan kami. Maka kami bawa Tuhan kami patung dari roti. Ini cerita Sayyidina Umar ketika masuk Islam. Alangkah hinanya kami waktu itu. Kami bepergian dengan membawa Tuhan kami dari patung terbuat dari roti. Kemudian kami lapar, maka kami bilang, Tuhan izinkan saya ngambil kupingmu, maka saya ambil kupingnya, saya makan. Jadi Tuhan kami makan. Terus diambil kuping sebelah kanan, sebelah kiri, masih lapar, dimintai lagi tangan kanan, tangan kiri. Tuhan kami diam saja. Tuhan kami itu terbuat dari patung, patungnya dari roti. Kami makan kupingnya sebelah kanan, sebelah kiri, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Diam saja habis. Aku ambil kepalanya, diam saja makan sampai Tuhan itu habis saya makan. Alangkah hinanya saya. Saya punya Tuhan, Tuhan saya makan. Famahma talabna al-izzata bidunihi adallallah. Begitulah bila kami mencari kemuliaan di selain Islam, adallallah, pasti Allah hinakan saya. Itu kata Sayyidina Umar. Jadi kemuliaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Maka di dalam bentuk kita ini menjalankan perintah-perintah Allah, jangan sampai ada rasa beban. Ada rasa beban. Jangan sampai rasa beban. Karena kalau nanti beban, nanti timbul sifat malas.
Maka jalankan perintah Allah itu dengan ketundukan. Maka Islam itu adalah artinya menyerah, tunduk. Suruh sholat, suruh ibadah. Masya Allah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ketika masuk Islam, mereka mengatakan seperti itu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Mahma talabnal izza bidunihi adallallah. Betul-betul bila umpama saya mencari kemuliaan di luar Islam, dulu saya tidak Islam, dihinakan oleh Allah. Ada satu keluarga di zaman Nabi, itu ada satu keluarga. Keluarga ini ayahnya namanya Yasir. Ibunya namanya Sumayyah. Ayahnya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, anaknya namanya Ammar. Jadi satu keluarga ini 3 orang. Anaknya namanya Ammar, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Ketika awal-awal Islam, satu keluarga ini 3 orang, ayah, ibu dan anaknya ini satu ini masuk Islam. Ketika masuk Islam, ditangkap oleh Abu Jahal. Ditangkap oleh Abu Jahal. Setelah ditangkap, diikat. Setelah diikat, dipukul, disiksa. Abu Jahal mengatakan, kamu tidak akan lepas dari siksaanku ini kecuali kamu tinggalkan agama baru itu. Agama baru, karena yang agama lama agama nyembah patung, agama baru agama nyembah Allah Tuhan yang satu, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka agama baru itu waktu itu ya agama nyembah Allah itu. Kata Abu Jahal, kamu murtad, kamu tinggalkan agama kamu, masuk agama baru. Kata Abu Jahal kepada Sumayyah ini. Maka Sumayyah meludahi. Wajahnya Abu Jahal diludahi oleh Sumayyah. Kenapa Sumayyah ini meludahi mulutnya Abu Jahal? Karena Sumayyah menilai alangkah kotornya mulut kamu itu. Kamu diciptakan oleh Allah, kok enggak nyembah Allah, justru nyiksa orang yang nyembah Allah. Maka Abu Jahal marah. Setelah itu Abu Jahal mengambil tombak. Maka tombak ini punyanya Abu Jahal ini ditombakkan di kemaluannya Sumayyah, sehingga Sumayyah ini wafat. Itulah perempuan yang syahidah pertama kali dalam Islam, namanya Sumayyah. Jadi dalam Islam agama Nabi Muhammad ini, yang syahid pertama kali itu bukan laki-laki, tetapi dia perempuan, namanya Sumayyah. Istrinya Ammar, istrinya Yasir, ibunya Ammar. Maka ibunya sudah mati, syahid sudah, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal. Mati sudah. Tinggal 2 orang, Ammar dan Yasir, ayah dan anaknya, anak dan bapak, tinggal 2. Maka melihat ibunya sudah meninggal dunia, maka Abu Jahal mengatakan, sudah mati istri kamu. Kalau kamu masih tidak mau kembali kepada agama kamu, masih mau ikut agama Muhammad, kamu tidak akan lepas dari siksaan kami. Setelah itu Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan kayu bakar. Begitu orang dulu mempertahankan Islam itu, enggak seperti sekarang. Ini orang sekarang itu lapar sedikit ditukar dengan sebungkus mie.
misionaris agama Kristen itu mendatangi orang-orang lemah, sedang sakit di rumah sakit butuh duit, didatangi, suruh masuk Kristen, nanti tanggung jawab saya untuk biaya di rumah sakit. Akhirnya tergadaikan agamanya. Daripada saya harus keluar 100 juta, biarlah aku. Nah, akhirnya hilang agama. Jadi kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Jahal tadi mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar dinyalakan. Maka menyala api yang sangat besar. Untuk apa ini api dinyalakan? Untuk membakar Ammar dan Yasir dan Ammar, bapak dan anak ini mau dibakar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tempat di mana tempat penyiksaan Ammar dan Yasir. Maka mereka melihat Nabi. Ammar dan Yasir ini melihat Nabi lewat. Mereka berteriak, "Adahran laka ya Rasulullah, adahran laka ya Rasulullah. Apakah akan selamanya kami akan disiksa ini ya Rasulullah? Gara-gara ikut agamamu wahai Muhammad, kami ini mau disiksa. Apakah seperti ini terus kami?" Maka Rasulullah SAW beliau dengan kerasnya menyaut, "Sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabran, sabar ala Yasir, wahai keluarga Yasir. Sabar kamu wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang disiapkan Allah kalau kamu sabar akan surga. Jadi ini disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabat. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar kamu wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah untuk kamu adalah surga. Jadi ini kita nih setiap 1 bulan sekali ini bukan ceramah, ini ngaji. Kalau ngaji itu berbeda dengan ceramah. Nah, ini ngaji itu ada kitabnya. Nah, kalau ceramah itu nggak tahu, asal ngomong lucu-lucu. Nah, kan nggak ada yang lucu di sini. Ini kita menyampaikan apa yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka ada masa-masa zaman dulu itu sahabat, itulah contoh kehidupan kita, kisah-kisah sahabat. Sabran ala Yasir, sabar kamu wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang dijanjikan Allah untuk kamu adalah surga. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas ngomong begitu, bapak dan anak tadi ini ditangkap, diikat, kemudian mau dilemparkan di kobaran api. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar dan Yasir ini mau dilempar ke dalam kobaran api yang telah dinyalakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ammar ibn Yasir, kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, kata Nabi, jadilah kamu dingin, memberikan keselamatan kepada Ammar dan Yasir, sebagaimana wahai api kamu dulu dingin memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Ini cerita ini bukan cerita palsu, ini cerita pasti. Maka kemudian Ammar bin Yasir dilempar ke api tadi. Di dalam api dia nikmat, mendapatkan kesejukan dengan barokah doa Nabi. Api tadi tidak membakar, dia mendapatkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Begitulah orang-orang dulu mempertahankan Islam itu nyawa taruhannya. Masa kita cuman suruh taat, nahan ngantuk sedikit, subuh-subuh bangun, sebelum subuh sudah bangun, 3:30 bangun, itu sudah mudah. Kalau orang dulu masuk Islam tangkap, masuk penjara, digebuk. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika masuk Islam ditangkap juga. Ditangkap, diikat oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf.
Umayyah bin Khalaf ini orang kafir yang sangat kejam. Dia punya budak namanya Bilal. Nah, jadi dulu di zaman Nabi itu ada budak namanya. Budak itu bukan budak Palembang. Budak Palembang ya budak Siko itu. Budak. Terjadi perbudakan itu ketika terjadi perang. Maka orang kafir kalah, maka yang tertangkap menjadi tawanan. Maka kemudian menjadi ghanimah yang dibagi-bagikan. Posisinya menjadi budak, bisa dijual belikan. Maka termasuk budak ini Bilal, kepunyaannya Umayyah bin Khalaf. Bilal masuk Islam, ditangkap oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian disiksa. Kalau malam diikat, dicambukin. Kalau siang dibaringkan di atas di bawah terik matahari, di atas padang pasir. Di atas padang pasir, di bawah terik matahari, ditindih batu yang besar di dadanya sambil dicambuk. Umayyah bin Khalaf mengatakan, Bilal, kamu akan saya siksa begini terus kecuali kalau kamu tinggalkan agama Muhammad. Maka disiksa, dipukul, disiksa, dicambuki. Yang keluar dari mulut Sayyidina Bilal adalah ahad. Ahad. Setiap dicambuk ahad. Ahad itu kul huwallahu ahad. Ahad. Hanya Allah zat yang maha satu yang berhak saya sembah. Akhirnya kemudian Bilal ini dimerdekakan oleh Abu Bakar. Merdeka itu dengan cara dibeli seharganya. Dulu Umayyah membeli Bilal ini berapa? Jika misalnya Bilal ini dulu dibeli oleh Umayyah 100 juta, maka dimerdekakan oleh Abu Bakar, yaitu ditebus harganya itu 100 juta, ditebus kepada tuannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Maka jadilah Bilal menjadi merdeka. Setelah itu kemudian diserahkan kepada Nabi. Bilal ini kemudian diangkat menjadi muadzinnya Nabi, kemudian menjadi gubernur di Damaskus. Itulah dialah Bilal yang mengumandangkan azan pertama kali, sehingga kalau sekarang Jumat itu Bilalnya siapa? Bilal itu bagian yang mengumandangkan azan. Jadi kalau kita nengok sejarah itu begitu. Ada lagi seorang sahabat namanya Khabbab al-Arad. Khabbab al-Arad ini ketika masuk Islam dipanggang. Dipanggang oleh kafir Quraisy di atas bara api sehingga lemak yang mengalir dari tubuhnya memadamkan bara. Lemak yang menetes itu. Kira-kira kalau kita dipanggang kayak gitu, kita enggak ya? Kalau naudzubillah, lemah iman kita, mungkin kita ini bisa tinggalkan Islam daripada sakit. Gitu kita. Orang dulu enggak gitu. Jadi, tapi memang Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Jadi kita ini paling diuji dengan sibuk-sibuknya pekerjaan, dipanggil suruh sholat. Gitu. Maka lemak yang mengalir dari tubuhnya Khabbab bin al-Arad tadi memadamkan bara api. Itu ketika masa Khalifah Umar, ini awal-awal Islam. Ketika masa Nabi itu dia ditangkap Khabbab bin al-Arad itu. Kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah jaya, maka Khabbab ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Hai Khabbab, sini. Maka Khabbab dipanggil, kemudian maju. Khabbab disuruh oleh Sayyidina Umar. Wahai Khabbab, buka baju kamu, saya mau melihat punggungmu. Maka dibukalah punggung baju Khabbab tadi. Sayyidina Umar mengatakan, belum pernah saya melihat punggung seperti punggungmu ini, wahai Khabbab. Maka Khabbab senyum, alhamdulillah. Jadi kemudian itulah rasa nikmat. Rasa nikmat itu dirasakan ketika mengalami masa susah. Jadi kenangan susah-susah terdahulu. Jadi begitulah kita ini susah-susah di dunia ini. Ini memang dunianya tempatnya susah. Di dunia ini bukan tempatnya nikmat. Jangan cari kenikmatan di dunia ini.
tempatnya susah. Justru kenikmatan itu ada di dalam susah. Tapi susah karena taat itu jadi nikmat. Jadi kalau orang itu mencari nikmat dalam kemaksiatan, itu bukan nikmat, itu justru musibah. Maka disebutkan waruba syahwatin turisu huznan tawila. Mengikuti hawa nafsu itu memang nikmat, lezat, manis, maksiat, makan duit haram, korupsi sekarang pada ditangkap kan sama Pak Prabowo, mantap itu Pak Prabowo. Ya Allah, 3.000 triliun kalau dibagi setiap rakyat, setiap satu kakak dapat berapa? 14 miliar. Masya Allah, kaya Indonesia ini. Indonesia ini Masya Allah, tempatnya emas itu di Papua setiap hari ditambang, setiap hari itu 3 kilo, setiap hari 3 kilo. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi negeri yang baldatun thayyibah. Jadi inilah pelajaran bagi kita. Jadi kenikmatan itu ada di dalam taat kepada Allah SWT. Kalau tidak taat kepada Allah, nggak mungkin nikmat. Walaupun uangnya banyak, karena kenikmatan itu bukan ada dalam uang. Seandainya kenikmatan itu ada dalam uang, kekayaan yang melimpah, tubuh yang ganteng, mestinya Qarun paling bahagia, Abu Jahal paling bahagia. Abu Jahal itu orang ganteng itu, orang Arab, pamannya Nabi. Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi enggak iman sama Allah, sengsara. Bilal itu orang jelek, kulit hitam, tapi iman kepada Allah, nikmat. Jadi kita ini di dunia itu, Masya Allah, sama-sama kita renungi bahwa dunia ini apa sih dunia itu? Dunia itu tempat transit saja, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat transit. 60-70 tahun, habis itu kita pergi. Masya Allah. Maka kepergian kita nanti bagaimana kepergian yang nikmat, bahagia, husnul khotimah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kenikmatan ketika Allah bilang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpullah kamu bersama rombongan hamba-hambaku yang baik, masuklah ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, berombong-rombong, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring masuk surga rombong-rombong. Ada Quran, di dalam Al-Quran surat namanya Az-Zumar, surat Az-Zumar. Dalam surat itu disebutkan 2 jenis makhluk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang yang bertakwa dimasukkan surga zumaro. Zumaro itu artinya berombong-rombong, tidak sendirian. Nanti tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri, tidak boleh. Maka dalam tafsirnya ayat itu disebutkan, ketika orang mau masuk surga sendirian nanti, maka ditanya oleh malaikat, lah kamu sendiri? Oh, aku sendiri, sholat di kampung aku sendiri. Oh, tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri. Tiba-tiba datang orang di belakangnya nuntut, ya Allah jangan masukkan surga dia. Maka dia mengatakan, kenapa? Aku ini taat kepada Allah. Iya kamu memang taat, tapi kamu nggak pernah mikirkan saya untuk taat. Iya kamu sholat, tapi nggak pernah kamu ngajak saya untuk sholat. Jadi tidak ada masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga itu bareng-bareng. Nanti ada ada rombongan orang sholat, rombongan orang haji, rombongan orang zikir, rombongan orang sedekah. Ada rombongan-rombongannya. Maka kalau kita ini banyak amal kebaikan ini, maka nanti bisa ikut rombongan-rombongan yang mana kita bisa milih. Untuk itu
cerita tentang surga dan neraka, ini kesimpulannya adalah iman kepada hari kiamat. Kalau rukun iman itu kan ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini beriman kepada hari kiamat itu maksudnya hari kiamat itu apa? Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik yang buruk dari Allah. Maka beriman kepada hari kiamat itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah, bila terjadi hari kiamat. Surat Al-Waqi'ah itu kalau kita ini tengok terjemahannya, idza waqa'atil waqi'ah, bila telah terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian hari kiamat itu tidak bohong. Nah, kata Allah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian tentang hari kiamat itu pasti. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak bohong. Hafidatur rafi'ah. Kiamat itu akan merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Maknanya merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah, meninggikan yang rendah. Di dunia ini banyak orang merasa tinggi, merasa menang di persidangan, walaupun salah. Kalau banyak uang, menang. Maka di hari kiamat direndahkan oleh Allah, karena di sana akan ada persidangan di mana mengembalikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Maka di dunia ini kalau direndahkan orang nggak apa-apa. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, bumi digoncang segoncang-goncangnya, wabusatil jibalu bassa, begitu juga gunung. Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan segala isinya, wa qala al insanu malaha, manusia pada berteriak, malaha, apa ini? Apa ini? Jadi inilah hadirin, Masya Allah. Maka kita duduk di majelis ilmu sebulan sekali di sini ini bukan apa namanya, bukan mengajarkan di sini ini, tapi ini saling ingat mengingat. Bukan antara murid dan guru, bukan, ini antara sama-sama umatnya Kanjeng Nabi saling ingat mengingatkan. Maka Masya Allah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang iman, menjadikan orang yang beramal. Harapannya kondisi-kondisi seperti ini selalu bersama kita, bahkan bukan bersama kita saja, tapi bersama keluarga kita, anak-anak kita. Karena yang pengen selamat dari dunia itu bukan hanya kita, tapi kita, keluarga kita. Maka kalau orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang selamat seluruh orang yang beriman, yang ada hubungan dengan dia, walaupun imannya lemah. Selama iman, ada iman, maka nanti akan masuk surga bareng-bareng bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, Rabbana ya Allah wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Nanti ada surga namanya surga Aden. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Siapa yang bilang begini? Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi
wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wa adkhilhum. Malaikat pemikul aras. Malaikat-malaikat pemikul aras membela orang-orang yang beriman, mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang beriman ketika dulu di dunia sekarang telah menghadap kepada Engkau di hari kiamat ini, masukkanlah mereka ke dalam surga Adn. Quran. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkanlah orang beriman itu ke dalam surga Adn. Wa man shalaha, bersama orang-orang yang baik. Min abaihim, yaitu bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan mereka. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman itu jangan sendirian, tapi bersama keluarganya yang baik, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau telah berjanji akan memasukkan orang beriman itu ke dalam surga, sesungguhnya Engkau maha mulia, maha bijaksana. Maka penuhilah ya Allah, maka orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Ketika kemudian masuk surga ada yang nyangkut, maka ditanya, ya Allah, saya punya anak dulu, kemana anak saya? Anak kamu dulu sering meninggalkan sholat. Allah, dia orang Islam ya Allah. Saya tidak nikmat surga kalau anak saya masih ada di neraka. Maka anaknya yang ada di neraka disyafaati oleh bapaknya. Jadi selama masih ada Islam, maka Islam ini tinggi. Selama orang itu Islam, maka mungkin kadang ada Islamnya yang lemah, maka yang kuat akan nolong yang lemah. Tapi kalau antara Islam dan kafir, maka tidak ada lagi tolong menolong. Untuk itu kita ini menjadi orang Islam, ini punya keluarga orang Islam, istri kita orang Islam, anak kita orang Islam. Walaupun amalan mereka masih lemah, tetap kita berdoa sama Allah sebagai orang tua. Ya Allah, jagalah istri saya, jagalah anak-anak saya, jagalah tetangga-tetangga saya, jagalah umat Islam seluruh alam dari musibah dunia, musibah akhirat. Begitu. Kalau orang itu yang dipikirkan keselamatan dirinya di akhirat, maka akan sembarang hidup. Kenapa orang itu sembarang hidup? Makan asal makan, hidup asal hidup, tidak peduli mau haram, mau boleh, mau tidak. Asal aku mau boleh semua. Kalau aku nggak mau baru nggak boleh. Nah, ini bukan prinsipnya orang Islam. Masuklah ke dalam surga Adn bersama min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal aziz. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta. Ya Allah, orang beriman jaga dari segala macam-macam keburukan. Siapa orang yang di hari kiamat dijaga dari macam-macam keburukan, wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'atin yauma idzin faqad rahimta. Wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika, masuk surga, selamat dari neraka, al-fawzul azim, kata Allah, itulah kesuksesan yang besar. Maka kita mudah-mudahan diistiqomahkan dalam keadaan iman, kemudian mati dalam keadaan iman. Itulah harapan kita yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, mungkin ini saja malam ini yang bisa kita obrolkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahnya keimanan, tambahnya keilmuan, sehingga semakin hari semakin bertambah umur, semakin tambah dekatnya kita kepada Allah, semakin nikmat sholat, semakin nikmat zikir, semakin lezat di dalam mengerjakan amal-amal kebajikan. Karena ada orang itu nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat bangun malam tahajud. Masya Allah. Ada orang malas. Masya Allah. Kenapa orang itu nikmat? Karena hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam
fahuwa ala nurin min rabbih. Orang yang kemudian dijadikan nikmat mengamalkan Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, karena hatinya dikasih cahaya Allah. Mudah-mudahan cahaya itu ada cahaya yang besar, ada cahaya yang kecil. Maka kita berdoa, ya Allah, bila Engkau meletakkan di hatiku ada cahaya, kembangkan cahaya itu dan Kau jaga ya Allah, sehingga kami istiqomah dalam ketaatan. Ada yang mau tanya? Ya. Jin sama iblis. Kalau jin ini dia sejenis manusia. Jadi kalau manusia itu ada Islam, ada yang Islam, ada yang kafir, maka jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk dakwah di sana, maka orang-orang Taif tidak menerima dakwahnya Nabi, Orang-orang Taif tidak menerima dakwahnya. Maka Nabi pulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang sambil dibuntuti batu, dilempari batu, sehingga baju yang putih menjadi merah berlumuran darah. Orang-orang Taif tidak mau masuk Islam. Tidak mau beriman. Maka datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau akan saya benturkan 2 gunung ini yang ada di lembah Taif ini, sehingga Taif ini menjadi ketimpa gunung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, inni ashku dhunfa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali lakal utuba hatta tardo. Kata Nabi, oh enggak. Kata Nabi, bukan itu yang saya kehendaki. Saya hanyalah ngajak orang-orang Taif sekarang untuk beriman kepada Allah. Ternyata orang Taif tidak mau, justru mereka melempari saya dengan batu. Umpama sekarang orang-orang Taif tidak mau beriman, saya berharap nanti anak cucunya. Kemudian setelah itu datanglah rombongan jin. Diceritakan Allah dalam Al-Quran, surat jin. Maka dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi di saat itu orang-orang Taif dari kalangan manusia di Taif tidak mau beriman, tetapi orang makhluk Allah dari kalangan jin beriman. Maka jin itu dia sejenis manusia diperintah untuk beriman kepada Allah. Maka ada yang beriman jin muslim, ada yang tidak beriman jin kafir. Tapi kalau iblis dan setan itu secara umum mereka adalah masuk di yang jin kafir. Jadi maka ada istilahnya syaitanin marid, setan-setan yang mereka menentang Allah. Begitu juga di kalangan manusia ini ada manusia yang Islam, ada manusia yang kafir. Begitu juga di kalangan jin, ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Maka firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud alamin di sini ditafsiri oleh para ulama, alamul insi wa alamul jinni. Alam manusia, alam jin. Wajib beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga
ada orang yang beriman kepada Allah dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Begitu juga ada yang kafir dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Jadi kalau jin ini sejenis kita. Dia ini ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Tetapi mereka termasuk jenis makhluk yang tidak kelihatan. Maka dalam riwayat disebutkan, setiap ada perkumpulan kebaikan, maka selalu ada bersamanya dua jenis makhluk, malaikat dan jin. Jadi setiap perkumpulan manusia di dunia ini perkumpulan yang baik, maka perkumpulan itu selalu ditemani oleh malaikat dan jin. Jadi misalnya seperti majelis-majelis seperti ini, maka ada duduk, cuman kita tidak melihat siapa, malaikat. Siapa? Jin-jin muslim ikut ngaji. Dan itu ada hadisnya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yatlubuna majalisal dzikri fa idahum wajadu halumu halumu halumu. Bahwasanya ada malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Fa idahum wajadu, bila malaikat itu mendapatkan majelis-majelis seperti itu, satu sama lain memanggil, halumu halumu halumu, kemari kemari kemari, menuju tempat yang kalian cari. Maka malaikat-malaikat itu berkumpul mengerumuni majelis yang ingat kepada Allah sampai bersab-sab sampai kelar. Maka ada yang, jadi kalau ada kalangan manusia berkumpul di majelis yang baik, maka malaikat dan jin berkumpul di situ. Cuman kita tidak tahu, tidak melihat, tapi harus iman, karena itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi beriman kepada perkara yang gaib. Malaikat itu nggak pernah kelihatan, tapi kita harus tahu bahwa malaikat itu ada, jin itu ada. Justru kadang tidak melihat itu hikmah besar. Kita tidak pernah melihat setan kan, alhamdulillah. Coba kita melihat setan, ketakutan kita. Jadi kita ini kadang tidak melihat itu justru hikmah. Jangan terus katanya ada malaikat raqib atid pencatat amal baik dan amal buruk. Mana itu malaikatnya itu? Seumur hidup saya belum pernah melihat saya. Saya belum pernah melihat itu. Kira-kira ada enggak? Yang ada itu tidak harus kelihatan. Oh, kalau ada tapi nggak kelihatan, apa masuk akal? Iya masuk akal lah. Tidak harus semua yang ada itu harus kelihatan. Jadi kalau kamu perkara yang ada itu harus kelihatan, sehingga kalau tidak kelihatan tidak ada, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya kamu pernahkah melihat otak kamu? Tidak pernah, berarti otak kamu tidak ada. Kamu tidak pernah melihat otak. Nah itu cara mudah memahami. Jadi bukan karena tidak pernah melihat Allah terus Allah nggak ada. Karena nggak pernah melihat malaikat terus malaikat tidak ada. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi jin, bedanya jin dan iblis. Jadi jin itu ya cabangan dari iblis. Ada yang Islam, jin muslim. Ada yang kafir, dalam makna setan. Iblis itu jadi setan itu ungkapan daripada jin kafir. Kalau manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Begitu juga di kalangan jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Yang jin yang kafir itulah maknanya setan-setan. Maka jin yang kafir ini setan, dia selalu mengganggu, sukanya mengganggu. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, asyaitonu aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Asyaiton, setan dalam artian iblis atau setan jin kafir tadi. Maka itulah musuh kita yang selalu menyesatkan melalui bisikan. Maka surat Qul a'udzu birabbin nas itu hendaklah kita baca sebelum kita takbiratul ihram. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu kerjaannya yuwaswisu, mengganggu, membuat ragu fi sudurin nas, hatinya manusia. Jadi dibuat kacau, dibuat ingkar. Jadi makanya jangan. Jadi ada bisikan kanan, ada bisikan kiri. Bisikan kanan itu adalah bisikan kebaikan, itu dari malaikat. Bisikan kiri, bisikan kejahatan, itu dari setan. Jadi selalu ini bisikan kanan atau bisikan kiri. Kalau bisikan kanan kita kerjakan, berarti ini baik, berarti ini amal baik. Kalau bisikan kiri kita tinggalkan. Alhamdulillah. Cukup? Ada lagi? Oh ya. Ketika itu, ya, ketika kita i'tidal, sami Allah pakai ain. Sami'a artinya mendengar. Sami Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Sami Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Liman hamidah, pujiannya makhluk yang memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar pujiannya makhluk yang memuji Allah. Nah, jadi kita ini memuji-muji Allah, maka pujian kita itu didengar oleh Allah. Maka orang yang banyak memuji-muji Allah, dia akan terpuji di sisi Allah. Terpuji itu termulia, berharga. Sami Allah pakai ain. Begitu juga ketika kita sujud, ketika kita ruku. Apa tadi? Yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim pakai ain. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Jadi artinya Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku. Subhana, Maha suci, Rabbi, Tuhanku. Subhana Rabbi. Rabbi itu Al-Azim, yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku. Siapa Tuhanku? Al-Azim, yang Maha Agung. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah inilah aku berharap agar menjadi agung di sisi Allah yang Maha Agung. Itu artinya Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah saya punya harapan agar saya agung di sisi Tuhanku yang Maha Agung. Itu maknanya Subhana Rabbiyal Azimi. Jadi pakai ain. Kalau pakai hamzah itu berubah artinya. Maka di dalam lafaz-lafaz sholat itu hendaklah kita perhatikan setiap hurufnya. Kalau itu bukan rukun, mungkin tidak mempengaruhi kesahannya sholat. Termasuk bacaan tasbih tadi, seandainya dibaca hamzah, sholatnya tetap sah, tetapi merusak arti. Jadi harus benar pakai ain. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Subhana Maha suci, Rabbi, siapa yang Maha suci itu? Tuhanku. Selain Tuhanku enggak suci. Kalau orang itu merasa suci, maka dia telah mengambil sifat suci itu dari yang punya sifat suci. Sehingga orang yang merasa suci dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia mencuri dari Allah yang punya sifat suci, hanya Allah. Maka kita ini harus merasa kotor, najis, sehingga kita pengen istighfar terus
minta maaf. Jadi kalau kita ini merasa kotor, merasa jelek, itu baik. Kalau kita ini merasa sempurna, merasa baik, justru itu buruk. Maka itulah kalimat-kalimat zikir-zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, sambil nyium tanah kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku al-a'la yang maha tinggi. Jadi kalau al-a'la yang maha tinggi. Kalau dalam sujud kan kita membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau dalam ruku subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah saya berharap menjadi orang yang agung di sisi Allah. Itu bacaan dalam ruku. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. A'la. Nah, di sini a-nya itu pakai hamzah. A kemudian habis hamzah ain. A'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku Allah yang maha tinggi. Wabihamdih, dan dengan memuji-muji Allah sambil sujud tadi baca subhana rabbiyal a'la, ingin ditinggikan oleh Allah. Jadi simbol kalau orang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dia harus merendahkan di hadapan Allah. Siapa yang merendahkan di hadapan Allah, dia akan ditinggikan oleh Allah. Maka sujud itu simbol makna tawadhu. Kita ini sujud, nempelkan kening di tanah sambil berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi, wa bihamdihi, dan dengan memuji-muji Allah saya berharap ditinggikan derajatku di sisi Allah. Jadi kalau orang itu sudah ditinggikan oleh Allah, walaupun direndahkan itu tetap tinggi. Maka Nabi bersabda, ibtahu ar-rif'ata indallah, carilah pangkat dan kedudukan itu di sisi Allah dengan cara wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar kalau diuji, syukur kalau diberi kemudahan, kemudian wassalah, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Kalau kita ini lupa sholat, kebaikan apapun yang kita kerjakan, kalau nggak ada sholat 5 waktu, maka berada dalam bahaya. Alhamdulillah, kita ini menjadi orang-orang yang sholat. Ada lagi? Cukup? Dari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha mubarakan maqbula wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma marhuma bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua kita.